Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita belajar di dalam Markus pasal 3 ayat 1 hingga 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dimulai dengan istilah kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, walaupun telah timbul pertentangan. Karena kita tahu bahwa orang Farisi sudah membenci Yesus. Karena orang Farisi ini datang ke rumah ibadat bukan untuk beribadah, bukan untuk belajar. Mereka datang untuk memantau gerak-geri amnya Yesus pada waktu itu. Dan mereka inilah yang paling suka mencari kesalahan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman ini masih ada orang Farisi, masih ada orang yang memiliki sifat orang Farisi yang datang ke gereja hanya untuk memantau gerak-geri orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari apa yang dapat mereka perkatakan tentang orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita melihat cara Yesus menangani hal ini, menghadapi hal ini, menangani cabaran ini. Yesus datang ke rumah ibadat dengan keberanian karena dia tahu dia tidak bersalah. Dia tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Dan yang kedua, dia datang ke rumah ibadat karena dia tahu rumah ibadat tidaklah terlalu kudus untuk dimasuki orang-orang yang merasa diri berdosa. Demikian kita sekarang, generasi yang takut ke gereja karena merasa diri tidak kudus, jangan takut ke gereja. Karena dalam gereja lah kita menerima bimbingan dari firman Tuhan. Di dalam hal ini kita dapat melihat, memperhatikan nasihat Paulus, Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 6 hingga 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dengan pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bersih Bernio menyatakan di ayat yang ke-8, gunakanlah kata-kata bijak yang tidak dapat dicela, supaya musuhmu malu karena gagal mencari kesalahan kita. Di dalam hal ini, banyak orang mencari kesalahan di dalam gereja dan di luar gereja. Karena itu kita harus menjadi berkat, menjadi teladan sebagai orang percaya di dalam gereja dan di luar gereja, supaya kita seimbang dalam hal ini, sehingga kerohanian kita dapat dipandang sebagai kerohanian yang dapat diteladani, sehingga kita boleh menjadi sebuah gereja yang mendewasakan.